Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu. Dan tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri lagi. Nama saya Nur Hadijah dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Saisiah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai materi toharoh atau bersuci. Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih, baik itu suci dari kotoran lahir maupun dari kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Sedangkan secara istilah fikih, toharo adalah mensucikan diri dari najis dan hadas yang menghalangi sholat dan ibadah-ibadah sejenisnya dengan air atau tanah atau batu. Penyucian diri di sini tidak terbatas pada badan saja, tetapi juga termasuk pakaian dan tempat. Hukum toharoh atau bersuci ini adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Nabi yang artinya kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Darimi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari air, debu, dan batu atau benda padat lainnya, seperti daun dan tisu, yang bukan berasal dari najis atau kotoran. Benda padat tersebut digunakan khususnya ketika tidak ada air. Namun jika ada air yang bisa digunakan untuk bersuci, maka disunahkan untuk lebih dahulu menggunakan air. Tapi tidak semua air dapat digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan, seperti air mata air, air sungai, zam-zam, air hujan, salju, embun, dan air laut. Dan yang kedua, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk wudhu dan mandi. Sedangkan air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci antara lain yang pertama, air al-mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, kecuali dalam jumlah yang besar, yakni minimal 2 kulah atau sekitar 500 liter irak, dan tidak berubah sifat kemutlakannya. Misal, berubah bau, rasa, dan warnanya. Air suci tapi tidak dapat mensucikan, seperti air kelapa, air gula, teh atau kopi, air susu, dan semacamnya. Namun air yang bercampur dengan sedikit benda suci lainnya seperti air yang bercampur dengan sedikit sabun, kapur barus, atau wewangian, selama tetap terjaga kemutlakannya, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Tapi jika campurannya banyak hingga tidak layak lagi disebut sebagai air mutlak, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Berbicara tentang wudhu, dalil tentang wajibnya wudhu terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 hanya menyebutkan 4 anggota wudhu yang wajib dibasuh, khususnya ketika sangat sulit dan terbatasnya air untuk bersuci. Namun ketika tidak ada kendala kesulitan atau keterbatasan air untuk bersuci, maka disunahkan untuk berwudhu sesuai dengan sunnah Nabi yang telah dirinci dalam hadis-hadis yang makbul. Dalam hal ini, ada sebuah hadis tentang tata cara berwudu yang diceritakan oleh Humrah Maula, yang artinya bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta tempat air, lalu ia berwudu, maka ia mulai membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menyemburkan air dari mulutnya. Lalu ia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya sampai siku 3 kali, kemudian membasuh yang kiri seperti itu pula.
lalu mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki 3 kali, kemudian kaki kirinya seperti itu pula. Kemudian ia Utsman berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dengan demikian, tata cara berwudu secara lengkap berdasarkan sunnah Rasul adalah yang pertama, niat berwudu karena Allah semata. Sebagai pekerjaan hati, maka niat tidak perlu dilafalkan, apalagi memang tidak ada tuntunan untuk melafalkannya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya menuntunkan untuk mengucapkan Bismillah. Dan yang kedua, membasuh tangan 3 kali sampai menyela-nyelai jari jemarinya. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Beliau yang mencontohkan cara membasuh anggota wudhu, yakni dengan sedikit menggosoknya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan yang ketiga, berkumur-kumur secara sempurna sambil memasukkan air ke hidung dan kemudian menyemburkannya sebanyak 3 kali. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menceritakan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kedua tangannya, lalu berkumur-kumur dan mengisap air dari telapak tangan sebelah, ia lakukan seperti itu 3 kali. Tetapi anjuran untuk berkumur-kumur sampai ke dalam-dalam tidak berlaku bagi orang yang sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Untuk menjaga kebersihan dan keharuman mulut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bersikat gigi dalam setiap berwudu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai, dan Ahmad. Yang keempat, membasuh wajah 3 kali secara merata sambil mengucek ujung bagian dalam kedua mata. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Bagi yang berjenggot dituntun supaya menyela-nyelai jenggotnya. Yang kelima, membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian tangan kiri dengan cara yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan apabila kalian berwudu, maka mulailah dengan yang kanan-kanan. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Ahmad. Beliau juga menuntunkan agar senantiasa menyempurnakan wudu dengan cara melebihkan basuhannya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Cukup 1 kali. Kepala yang dimaksudkan di sini adalah tempat tumbuhnya rambut di kepala, bukan rambutnya itu sendiri dan bukan hanya sebagian kepala. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang artinya, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya dari depan ke belakang, yakni ia mulai dari batas depan kepala hingga beliau menjalankan kedua tangannya sampai tengkuknya, lalu mengembalikannya ke tempat ia memulainya. Hadis riwayat Jam'ah dari Abdullah bin Zaid. Selanjutnya yang artinya beliau memasukkan jari telunjuknya ke dalam 2 lubang telinga. 2 ibu jari beliau mengusap punggung kedua telinganya, sedang 2 telunjuknya di dalam kedua telinganya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dari Abdullah bin Umar. Bagi yang memakai sorban, karena sudah terbiasa memakainya, cukup dengan mengusap ubun-ubunnya, bagian depan kepala, dan atas sorbannya. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai, Abu Daud, dan Ahmad dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Tetapi bila tidak bersorban, maka dituntunkan untuk mengusap kepalanya secara merata. Yang ketujuh, membasuh kaki kanan sampai 2 mata kaki sambil menyela-nyelai jemari sebanyak 3 kali, kemudian kaki kiri dengan gerakan yang sama. Meskipun membasuh kaki termasuk dalam rukun wudhu, namun jika ia menggunakan sepatu panjang dalam keadaan suci, lalu batal dan ingin berwudhu kembali, maka Nabi memberikan keringanan dalam membasuh kaki, yakni cukup dengan mengusap punggung kedua sepatunya. Dan yang kedelapan, tertib sesuai dengan keumuman lafal hadis yang artinya, mulailah dengan apa yang telah dimulai Allah. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad.
Dan yang kesembilan, setelah berwudu, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai, dan Ibnu Majah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ingatlah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk menyempurnakan wudhu dan tidak boleh membiarkan ada anggota wudhu yang tak terbasuh air meskipun selebar kuku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bagi yang tidak cermat dalam berwudhu, ancamannya adalah neraka wail. Itulah sebabnya beliau menganjurkan supaya melebihkan basuhannya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Tapi jangan menggunakan air secara berlebihan atau mubazir. Hal-hal yang membatalkan wudhu. Ada 5 hal yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 lubang bawah, yakni kubul dan dubur, baik karena berhadas kecil maupun berhadas besar atau junub. Termasuk hadas kecil adalah kentut, madhi, wadi, istihadlah, yakni darah yang keluar dari wanita secara terus-menerus di luar waktu kelaziman darah haid dan nifas. Yang kedua, tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, namun bila dalam keadaan duduk tidak mengapa. Hal ini didasarkan pada riwayat sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya suatu ketika para sahabat Rasul menunggu waktu sholat Isya yang akhir hingga terkantuk-kantuk, kemudian mereka sholat dan tidak berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad dari Anas dan Tirmizi dari Syu'bah. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Ini didasarkan pada hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka janganlah ia sholat sampai ia berwudu. Hadis riwayat Tirmizi, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dari Busroh binti Safwan. Yang keempat, hilang akal seperti gila, pingsan, atau mabuk. Yang kelima, menurut Ibnu Abbas bahwa lamasa saling bersentuhan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 secara bahasa berarti bersetubuh. Hal ini diperkuat oleh banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disentuh oleh istrinya saat sujud dalam sholat. Hadis riwayat Nasai, Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, dan pernah juga mencium istrinya lalu sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anhu. Yang kedua, ada mandi. Mandi atau biasa disebut dengan mandi junub adalah membasahi seluruh badan dengan air suci. Hal ini disyariatkan berdasarkan Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 222. Mandi besar ini wajib dilakukan apabila keluar mani, selesai bersenggama, sekalipun tidak keluar mani, selesai haid atau nifas, yakni darah yang keluar sehabis melahirkan, baru masuk Islam, sesudah sadar dari pingsan atau gila, dan meninggal dunia. Sedangkan bagi orang yang junub atau wanita yang selesai haid selama belum mandi besar, diharamkan untuk sholat, tawaf, dan berdiam di masjid. Adapun hal-hal yang disunahkan untuk mandi antara lain adalah ketika hendak menunaikan sholat Jumat, sholat 2 hari raya, atau bagi yang berhaji mulai ketika hendak wukuf di Arafah, sesudah memandikan jenazah dan hendak ihram. Tata cara mandi. Hal pertama yang penting dilakukan adalah berniat mandi karena Allah dengan membaca basmalah. Kemudian berdasarkan hadis dari istri Nabi, yakni Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mandi karena junub, beliau mulai dengan membasuh kedua tangannya, lalu menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, lalu membasuh farjinya. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya orang sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambut hingga apabila ia sudah merasa bersih, beliau siramkan air di atas kepalanya dengan 3 siraman. Kemudian beliau meratakan ke seluruh tubuhnya, lalu membasuh kedua kakinya. Dengan demikian, tata cara mandi secara runtun menurut Rasulullah adalah yang pertama mencuci kedua tangan, yang kedua mencuci farji atau kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu dituntunkan pula mencuci tangan kiri dengan tanah
atau cukup digantikan dengan sabun mandi. Yang ketiga, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang keempat, menyiramkan air ke kepala secara merata atau keramas sambil menguceknya sampai ke dasar kulit kepala. Bagi wanita yang berambut panjang, bila merasa kerepotan maka bisa menggelungkan rambutnya kemudian menyiramnya dengan air. Hadis riwayat Jam'ah kecuali Al-Bukhari. Yang kelima, menyiramkan air ke seluruh badan sampai rata yang dimulai dari kanan kemudian kiri. Rasulullah mengakhiri mandinya dengan mencuci kaki. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Selama wudhu tidak batal, maka setelah mandi boleh melaksanakan sholat tanpa perlu berwudhu lagi. Selanjutnya ada tayamum. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar bila ada halangan, seperti sakit atau ketiadaan air untuk bersuci, misalnya karena musafir. Tayamum didasarkan pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Demikian pula riwayat sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang bercerita di hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dalam sebuah perjalanan ia pernah berguling-guling di atas tanah lalu sholat karena junub dan tidak mendapatkan air. Setelah kejadian ini diceritakan kepada Nabi, maka Nabi bersabda yang artinya, sesungguhnya cukup bagimu begini. Lalu beliau pun menepukkan kedua telapak tangannya ke tanah lalu meniupnya kemudian mengusap keduanya pada wajah dan kedua telapak tangannya. Dalam redaksi Al-Bukhari yang lain ada tambahan yang artinya dan mengusap wajah dan kedua tangannya sekali. Sedangkan dalam redaksi Daraqutni disebutkan yang artinya kemudian kamu mengusap dengan keduanya yakni telapak tangan pada wajahmu dan kedua tanganmu sampai kedua pergelangan tangan. Berdasarkan hal itu, maka cara bertayamum adalah yang pertama mengucap basmalah, yakni Bismillahirrahmanirrahim sambil meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah, boleh di dinding, kemudian meniup debu yang menempel di kedua telapak tangan tersebut. Dan yang kedua, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah satu kali, kemudian langsung mengusapnya ke tangan kanan lalu kiri, cukup sampai pergelangan telapak tangan masing-masing satu kali. Hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu, dan yang kedua, menemukan air suci sebelum mengerjakan sholat. Bagi yang sudah sholat lalu menemukan air untuk bersuci pada saat waktu sholat belum lewat, maka ada dua pilihan kebolehan, yakni yang pertama, ia boleh tidak mengulangi sholatnya lagi, dan yang kedua, boleh juga ia berwudu lalu sholat lagi. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Namun jika sudah bertayamum dan belum melaksanakan sholat, maka ia wajib berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan dari Amran. Dan yang ketiga, habis masa berlakunya, yakni satu tayamum untuk satu sholat, kecuali bila sholatnya dijamak. Menurut keterangan sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa masa berlaku tayamum hanya untuk satu kali sholat, meskipun tidak berhadas. Inilah pendapat yang paling kuat. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa sebagai pengganti wudhu, maka masa berlaku tayamum sama dengan masa berlaku wudhu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, sebagai seorang manusia, marilah kita saling mengingatkan dan marilah kita menyempurnakan wudhu kita apabila belum sempurna. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.